Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Walidah, Prodi PGMI 3B, mata kuliah Pengembangan Sumber Belajar, dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SPD MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyimak Siswa dengan Menggunakan Boneka Tangan dan Aplikasi Riri Book Story dalam materi dongeng di kelas 3. Lanjut saja, ada pembahasannya. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada karakteristik peserta didik, ketiga telaah tujuan pembelajaran, keempat telaah materi ajar, kelima alasan pemilihan media, yang terakhir ada biaya. Lanjut saja, yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahapan pengumpulan informasi berdasarkan sebelumnya, menurut Fathola menyatakan bahwa pembelajaran menyimak di sekolah dasar salah satunya adalah menyimak dongeng. Pembelajaran menyimak dongeng merupakan pintu bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran baik pada pembelajaran bahasa Indonesia maupun pembelajaran lainnya. Nah, salah satu media alternatif yang digunakan ada boneka tangan. Hasil tes keterampilan menyimak dongeng sebelumnya tindakan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kurang runtut dalam menceritakan kembali dongeng yang disampaikan oleh guru. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat proyek dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyimak Siswa dengan Menggunakan Boneka Tangan dan Aplikasi Riri Book Story dalam materi dongeng di kelas 3. Yang kedua ada tahapan identifikasi kesenjangan. Dalam sebuah kurikulum, suatu pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap peserta didik, adapun tujuan pembelajaran bahasa yang Indonesia dalam pembelajaran literasi awal ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran 3.7, pelajar dapat menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks naratif yang sesuai dengan jenjangnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, siswa kelas 3 SD diharapkan bisa menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks naratif. Misalnya dalam cerita dongeng. Namun temuan di lapangan menyatakan bahwa tidak semua siswa menguraikan permasalahannya yang dihadapi oleh tokoh dalam teks dongeng, sehingga perlu adanya alat peraga edukatif yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di atas. Yang ketiga ada analisis performa. Nah, hasil berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Wafik Nur Fadila dalam jurnal Pendidikan dan Konseling tentang pengembangan media pembelajaran boneka pada tangan pada materi dongeng di kelas 4 menjelaskan bahwa pada observasi dan wawancara didapat bahwa saat pembelajaran berlangsung, cara guru mengajar masih memakai metode konvensional, yaitu teknik ekspositori melalui metode ceramah, memberikan tugas, dan tidak diimbangi menggunakan media, sehingga mengakibatkan siswa kurang tertarik pada materi pembelajaran yang sulit untuk memahami pembelajaran. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa media boneka tangan dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mana produk media boneka tangan sudah memenuhi kevalidan, artinya menggunakan media tangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa perihal materi dongeng ini. Nah, maka dari itu, penulis membuat sebuah proyek yaitu boneka tangan dan juga audio dengan aplikasi Riri Book Story untuk memotivasi siswa dalam belajar dongeng. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi hambatan dan sumber. Nah, adapun yang hambatan yang diambil oleh siswa dalam menyimak dongeng adalah kurangnya prasarana yang mendukung pembelajaran. Nah, pembelajaran disampaikan hanya menggunakan metode ceramah, teks aural oleh guru, sehingga siswa menjadi jenuh dan enggan untuk memperhatikan pembelajaran. Yang selanjutnya ada identifikasi karakteristik siswa. Nah, pada usia di kelas 3, anak berada fase operasional konkret, artinya anak sudah memahami konsep, akibat-akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kemampuan menyimak dongeng siswa adalah dengan melakukan pelatihan berbicara, salah satu storytelling, apalagi jika didukung oleh penggunaan media audiovisual akan lebih baik dan baik hasilnya. Yang selanjutnya ada identifikasi tujuan.
Tujuan aplikasi Riri Book Story agar siswa menyimak dongeng dengan baik saat guru sedang membacakan cerita. Aplikasi Riri Book Story ini dimanfaatkan audionya untuk membacakan cerita agar terdengar lebih bervariasi dan berasa perbedaan suara tiap karakter dalam aplikasi tersebut. Dan selanjutnya tujuan penggunaan alat peraga itu boneka tangan, yaitu digunakan sebagai visualisasi dari dongeng yang dibacakan melalui aplikasi Riri Book Story. Karena dalam aplikasi ini hanya mendiakan audionya saja, jadi untuk visualisasinya menggunakan boneka tangan. Yang terakhir ada menentukan permasalahan. Nah, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran menyimak dongeng di SD adalah kurangnya mendukung metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, tidak adanya alat peraga edukatif yang mendukung serta menggunakan teknologi masih terbatas. Nah, sehingga siswa belajar hanya menggunakan metode ceramah, tidak diintegrasikan dengan teknologi di masa kini. Yang kedua, ada karakteristik peserta didik. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan. Nah, Piaget melalui Sugi Hartono, mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif. Seorang anak akan menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motor. Yang kedua ada tahap praoperasional. Yang ketiga ada operasional konkret. Dan yang terakhir ada operasional konkret. Nah, berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa anak kelas 3 SD berada pada tahap operasional konkret. Mereka sudah bisa berpikir atau logis dengan mengenal benda-benda sebatas yang konkret. Dalam mengembangkan bahasa siswa dapat menggunakan kata-kata yang baik, suatu hal yang disenangi mereka. Jika mereka senang, mereka juga bisa bergembira. Mereka juga mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang ada di lingkungannya. Mereka bisa melihat secara langsung yang dialaminya. Ada telaah tujuan pembelajaran, analisis tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan siswa dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada konten. Konten yaitu konsep utama yang diperoleh siswa selama pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Dan yang terakhir ada variasi, sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada analisis capaian pembelajaran. Yang pertama ada rasional. Rasional, kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan pondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Yang kedua ada karakteristik, kemampuan literasi menjadi indikator kemajuan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Ada capaian dalam CP. Bahasa Indonesia terdapat beberapa elemen seperti menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, serta menulis. Dan yang terakhir ada analisis alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Yang selanjutnya ada telaah materi ajar. Alasan memilih materi. Dapat lebih mengembangkan kemampuan berbicaranya, mengadaptasi nilai yang terdapat dalam dongeng kepada kehidupannya. Yang B, telaah materi. Dalam membaca sebuah dongeng, siswa perlu memiliki kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak ini dimiliki oleh setiap siswa sekolah dasar untuk menuju tahapan selanjutnya. Dan terakhir ada asesmen yang dibuat. Asesmen ini formatif individu dan kelompok performa. Yang kedua ada asesmen sumatif. Peserta didik akan bercerita dengan menggunakan media yang guru sediakan. Kemudian peserta didik akan menguraikan apa saja masalah yang terdapat di dalam cerita yang sudah dibicarakan. Alasan memilih media. Keunggulan, alasan memilih boneka tangan.
adalah karena mudah dibuat dan juga menarik untuk disajikan sebagai media pembelajaran sehingga pembelajaran tidak monoton. Ada keunggulan Riri Books, tersedia berbagai macam jenis cerita rakyat, tersedia berbagai macam jenis cerita fabel, tersedia berbagai macam jenis kisah inspiratif. Yang selanjutnya ada aplikasi yang digunakan. Nah, di dalam buku cerita anak, dongeng interaktif, lengkap dengan personal suara, Riri berisi dengan banyak dongeng yang inspiratif yang menarik digunakan sebagai referensi sebagai buah hati sebelum tidur. Yang keempat ada proses pengembangan. Riri merupakan kependekan dari cerita anak interaktif. Nah, merupakan aplikasi yang fokus dalam pengembangan cerita dan animasi anak-anak. Riri menghadirkan sebuah aplikasi yang ringkas namun menyediakan sebagai macam jenis yang variatif dan memiliki konten yang terus bertambah memanfaatkan perangkat smartphone dalam tablet di buah hati Anda. Ya. Yang terakhir ada biaya. Dengan biaya, rencana anggaran biaya pembuatan printable membuat boneka tangan. Nah, boneka yang pertama ada kain flanel 8 lembar 2.500. Nah, dakron 1 bungkus 5.000. Boneka tangan 2 set 1.500. Kuota internet selama 1 bulan yaitu ada 1 paket. Nah, berjumlah 80.000. Jadi semuanya totalnya 108.000. Berdasarkan pengeluaran tersebut di atas, maka harga jual hendak penulis tetapkan untuk 1 buah boneka tangan adalah 60.000. Jadi kedua boneka tangan totalnya adalah 120.000. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.